tanaman obat yang wilayah tumbuhnya lebih dominan di Asia Tenggara. Tanaman yang satu ini tergolong dalam kelompok jahe-jahean dan temu-temuan yang di beberapa tempat dikenal dengan nama seperti kurkuma, koneng, atau konyet. Masyarakat lebih dulu mengenal kunyit sebagai rempah untuk pelengkap bumbu masak di dapur, umumnya untuk memberikan warna kuning pada masakan. Selain itu, masyarakat juga kerap menggunakan kunyit sebagai produk farmasi. Hasil olahan rempah ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit seperti radang sendi atau osteoartritis. Suka. Iya, suka. Biasa jadi bahan-bahan makanan Padang sih. Biasanya dijadiin pesmol. Jamu. Yang saya tahu sih itu buat pencernaan. Buat mah biasanya. Buat panas dalam sama mah ya kalau salah. Meski dianggap obat untuk berbagai penyakit, kabarnya pemakaian kunyit secara tidak wajar dan berlebihan dapat menimbulkan efek samping, yaitu reaksi alergi, gangguan pada kantung empedu, perdarahan, gangguan hati, hingga kontraksi uterus. Lantas, berapa dosis konsumsi kunyit yang aman untuk tubuh? Saksikan pembahasannya bersama dokter dalam Ayo Hidup Sehat hari ini. Iya, maaf nih kita tukar posisi dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Dan kita mau nanya dulu langsung kalau gitu. Ini sebenarnya udah ada penelitian belum sih dok tentang kunyit ini? Oh, penelitiannya banyak, tapi penelitiannya sebagian besar pada sel kultur. Jadi penelitian laboratorium terhadap sel. Cuman clinical trial untuk manusia jumlahnya masih terbatas. Jadi penggunaan kunyit yang secara tradisional udah turun-temurun 2000 tahun yang lalu loh. Wow. Dan itu ada beberapa publish, artinya sudah dinyatakan penelitian mereka pada tahun 1948. Ini ternyata kunyit punya banyak sekali keuntungan-keuntungan medisnya. Nah, lalu diteliti. Nah, karena mereka lihat, loh kok keuntungannya banyak ya. Dan harganya murah, menjadi makanan tradisional juga atau ya bumbu-bumbu dapur. Maka diambillah penelitian ini. Sekarang mereka mulai fokus. Yang namanya penelitian kan nggak bisa langsung pada manusia. Ada tahapan penelitiannya. Mulai dari sel kultur, nanti pada hewan coba, sampai akhirnya pada manusia. Nah, sekarang mereka sudah banyak sekali penelitian pada sel kultur yang di laboratorium dan hewan coba. Pada manusia sudah beberapa yang sudah dirilis dan hasilnya cukup bagus. Oke, dok, ini kan sebenarnya rasa kunyit sendiri kan agak asam dan pahit gitu ya dok ya. Tapi ini masyarakat dari zaman dulu nih percaya bahwa kunyit ini bermanfaat untuk mengatasi asam lambung dok. Ya. Ini fakta atau mitos? Nah, sebenarnya ini fakta ya. Tapi fakta yang sebetulnya dia bukan mengatasi asam lambung, tapi dia sangat bagus memperbaiki kalau terjadi luka pada lambung. Jadi kalau misalnya asam lambung yang berlebihan itu kadang-kadang suka bikin luka tukak. Bikin tukak ya. Kalau kita istilah kedokterannya kayak ulcer. Nah, dia ada tukak dan ternyata penelitiannya menyatakan hasilnya cukup bagus, signifikan. Ya. Nah, ini ada lagi nih dok, kunyit itu dapat mengurangi gas pada pencernaan. Fakta atau mitos dok? Nah, ini mitos. Oh, mitos. Kenapa tuh dok? Jadi ini dia tidak ada kaitannya. Perbaikannya paling bagus itu kalau sudah terjadi adanya luka. Ya. Oh gitu ya. Jadi kirain ada yang kentut-kentut gitu kan ya dok ya. Dikasih kunyit. Nggak ada hubungannya ternyata ya. Nggak ada kaitannya. Oke, ini ada mitos atau fakta lagi nih dok. Katanya kunyit ini adalah obat alergi yang alami. Fakta atau mitos? Nah, ini adalah fakta. Kenapa dok? Kok bisa? Karena ternyata kunyit ini mempunyai banyak sekali efek-efek anti-inflamasi, anti peradangan, antioksidan, dan juga anti alergi ya. Jadi dia cukup bagus. Makanya produk-produk tradisional, bumbu-bumbu tradisional itu dipakai sebanyak mungkin karena ternyata memberikan banyak kesehatan, benefit kesehatan untuk manusia. Kalau untuk anak-anak dok, karena anak saya itu suka biduran gitu tiba-tiba gitu, gimana dok? Nah, tergantung ininya dimakan atau dioles. Mungkin nggak tahu deh dok, bagusnya diapain dok untuk menghilangkan alergi itu? Jadi biasanya dimakan. Biasanya dimakan, dibikin dari bagian bumbu masakan. Sekarang kan banyak sekali makanan Indonesia menggunakan kunyit. Contohnya kari, gulai ikan ya, atau ikan masak kuning itu juga mereka masukkan banyak sekali bagus bumbu. Tuh anak-anak bagus juga dan menambah nafsu makan juga pada anak. Nah, gitu.
Nah, ini ada lagi nih dok, ini katanya kunyit ini bersifat analgesik dan juga bisa meredakan nyeri pada saat lagi haid. Nah, kalau buat menghilangkan nyeri pada saat haid, ini memang penelitiannya tidak ada ya. Jadi ini adalah mitos ya. Tapi kunyit ini punya efek yang sangat bagus untuk analgetik. Tapi analgetik apa? Analgetik pada artritis, pada nyeri sendi. Nah, suka dengar orang tua kalau lagi musim hujan nih ya, dengkul sakit, kaki sakit semua. Pasti yang dicari apa? Kunyit. Nah, ternyata turun-temurun sudah dikatakan ini hasilnya bagus. Dan penelitian manusia membuktikan bahwa memang hasilnya bagus. Tapi dosisnya tinggi. Nggak bisa kalau cuma 1 sendok. Penelitian pada manusia dia menggunakan 2 gram kurkumin. Kurkumin itu bukan kunyit loh ya, tapi zat aktif yang ada di dalam kunyit. Artinya si kunyit ini harus diolah dulu, kemudian diekstrak dulu kurkuminnya sebanyak 2 gram. Begitu, baru ada hasilnya. Baru ada hasil. Baik dok, nah ini fakta mitos berikutnya yang berada di masyarakat dok, itu kunyit itu adalah bisa menetralisir racun dari tubuh. Ya. Fakta atau mitos itu dok? Nah ini adalah fakta. Kok bisa? Biasanya yang kita sebut sebagai penetralisir racun adalah antioksidan, anti racun, anti inflamasi untuk detox. Iya betul sekali, karena dia kaya sekali antioksidan. Ya, salah satunya ya kurkumin itu, polifenol. Sebetulnya ada 3 yang ada, tapi yang paling dominan adalah kurkumin. Kurkumin tersebut. Oke, baik dok. Baik dok. Ini masih ada mitos atau fakta berikutnya, katanya kunyit ini dapat mengendalikan gula darah. Fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Tapi harus diingat, jangan kalau mengendalikan terus berpikir, saya makan kunyit aja, nggak usah minum obat dokter. Salah. Ya, jadi dia membantu mengendalikan menjadi lebih baik. Tapi tetap yang namanya pengobatan diabetes ada 4 pilar. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah diet, jadi makan harus diatur. Yang ketiga adalah olahraga, jangan lupa bergerak. Yang keempat harus konsultasi dengan dokter. Kalau dokternya bilang harus pakai obat 3 kali sehari, jangan jadi dokter sendiri diganti pakai kunyit 3 kali sehari, ya nggak bisa gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kita mengkonsumsi kunyit dengan gula, gimana tuh dok? Ya hasilnya bagus juga, madu ya yang mereka teliti, jadi meningkatkan bioavailabilitasnya. Maksudnya penyerapannya di dalam tubuh jadi ikut naik. Oke, baik. Nah ini ada kunyit adalah anti peradangan. Fakta atau mitos dok? Nah ini adalah fakta. Jadi dia sifatnya anti inflamasi. Ini banyak faktanya yang ini bagus fakta, ya. Jadi bisa dipakai untuk radang-radang sendi itu loh. Itu kan kalau lagi sakit sampai nggak bisa jalan. Nah coba dibantu dengan ekstrak dari kurkumin tadi. Nah itu digunakannya gimana nih dok? Dioles atau diminum kah? Nah penelitian mereka adalah di bentuk kapsul. Jadi dipakai karena gramnya 2 gram. Jadi ekstraknya itu ya. Dengan zat kurkuma tadi ya. Kurkumin tadi ya. Oke, baik. Nah ini ada lagi kunyit mengandung zat antibakteri dan anti jamur. Fakta atau mitos itu dok? Nah ini adalah fakta. Fakta lagi. Jadi tahun Waduh, 1948 ini sudah ditemukan bahwa si kunyit ini bisa punya efek antibakteri nih, anti jamur ya. Sampai mereka membuat menjadi ointment, salep. Nah, ya. Kuning-kuning semua tuh. Mereka sudah olah sedemikian ya, diambil zat aktifnya aja. Oke. Jadi nggak akan kuning-kuning ya dok ya? Ada itu ya zat itu tersebut. Oke, masih ada nih. Ini katanya kunyit diyakini dapat menghambat pertumbuhan kanker. Wah, fakta atau mitos ini dok? Nah, gini. Kalau diyakinin ya betul itu adalah fakta ya. Cuman penelitian ini masih terbatas pada penelitian sel kultur yang tadi saya bilang. Banyak sekali untuk kanker head and neck, ya head and neck artinya kepala leher, kemudian kanker untuk saluran cerna kolorektal ya, kolon, lalu kanker untuk payudara, itu juga penelitiannya bagus sekali di sel kultur ya. Penelitian pada manusia mereka sedang lakukan, ada yang memberikan hasil yang bagus, tapi ada juga yang stuck. Jadi yang diem gitu ya. Jadi nggak seindah yang ada di sel kulturnya. Ya, kita harapkan harusnya lebih baik. Lebih baik ya dok ya, mudah-mudahan ya. Baik, nah ini ada lagi nih dok, konsumsi kunyit dapat menurunkan berat badan. Ini pas banget nih buat saya nih dok. Ya betul. Lagi nurunin berat badan. Fakta atau mitos dok? Nah ini mitos. Ya, baru juga mau konsumsi dok kalau fakta dok. Ya mitos, cuman mungkin ya, ini udah pernah belum makan kunyit?
Pernah dok, itu tadi saya makan kunyit gara-gara salah kirain buat bisa menghilangkan leher, ya. radang tenggorokan, jadi kuning semua gigi saya dok. Rasanya apa ini? Rasanya ya agak Asam pahit. asam Pahit-pahit ya, ya, betul, ya, Dok. rasanya pahit. Nah mungkin rasa pahit inilah yang membuat orang jadi nggak kepengen makan, mungkin. Oh, Tapi oke. faktanya kalau turunkan berat badan tidak. Tidak. Tapi kalau bagus untuk obesitas dalam arti menurunkan efek inflamasi. Jadi gini, orang gendut itu jangan pikirnya enak loh ya. Gendut itu lemaknya banyak. Lemak ini ternyata mengeluarkan banyak kode-kode atau signal-signal yang bersifat inflamasi. Makanya kenapa semua penyakit banyak dikaitan dengan obesitas. Jadi kalau orang gendut, oh ya pantas aja kamu kena jantung. Habisnya gemuk kan gitu ya. Karena dia mengeluarkan signal-signal inflamasi. Nah, si kunyit ini dalam penelitian dia bisa menekan inflamasi signal. Jadi kalau dia keluarin kode sama kunyit ditutup, kodenya nggak nyampe toh ya. Nah, itulah efeknya. Jadi dia bagus menurunkan antiinflamasi. Tapi tidak untuk menurunkan berat badan. Oke, baik, Dok. Nih terakhir nih dok, tips-tips untuk masyarakat nih, sebanyak apakah seharusnya konsumsi kunyit setiap hari dan bagaimana cara mengolahnya supaya mendapatkan manfaat yang paling maksimal nih dok? Ya baik, jadi sebetulnya kunyit ini adalah bumbu tradisional yang udah dipakai turun-temurun, artinya cukup aman ya. Jadi semua yang back to nature yang dari nabati umumnya aman. Nah ini berapa banyak kita biasa gunakan hanya sebatas bumbu saja ya, itu boleh digunakan atau batas minuman tradisional, kunyit, asam dan sebagainya. Dan yang harus diingat bahwa kunyit ini penyerapannya dalam tubuh menjadi baik kalau ada temennya. Jadi dia jangan disuruh jalan sendiri ya, digandeng. Nah, yang gandengan paling tinggi menggunakan si lada hitam. Oh, gitu. Nah, tapi selain lada hitam bisa nggak gandengan lain? Bisa pakai madu sedikit. Jangan berlebihan karena madu tetap adalah gula ya. Kemudian jangan lupa diminumnya kapan? Terbaik habis makan. Nah, tadi lihat nggak banyak resep ikan kuning tadi itu ya. Nah itu kan pasti ada lemaknya, ada bumbu yang digoreng. Nah jangan lupa ketemu dengan lemak karena dia larut dalam lemak supaya absorpsinya menjadi lebih tinggi dalam tubuh kita. Ini masih ada penasaran nih saya dok, ini banyak perempuan nih katanya ya sering mengkonsumsi kunyit asam ini tiap hari gitu. Itu gimana tuh dok efeknya? Ya. Kunyit asam sebetulnya bagus ya, itu minuman tradisional ya. Karena kan dia udah biasanya kunyit asam kan nggak mungkin nggak ada gulanya. Pasti mereka tambahkan ada madunya biasanya ya. Nah itu meningkatkan absorpsinya juga. Monggo aja dipakai. Yang penting pertama harus diingat bahwa madunya jangan terlalu banyak, takutnya gulanya. Yang kedua, selama dia tidak menimbulkan keluhan lainnya, kadang-kadang pada orang yang nggak kuat, dia bisa menimbulkan gejala pencernaan. Rasanya kok perutnya rada kembung ya, suka nyeri, ya kadang-kadang kuning sampai ke tangan-tangan. Nah kalau tidak ada keluhan, monggo diteruskan. Tapi kalau ada keluhan, sebaiknya stop dulu. Dihentikan. Oke baik, terima kasih Ya, banyak dok. Terima kasih.